sorak-sorai untuk Tuhan kita. Silahkan duduk kembali. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Puji Tuhan. Shalom buat kita semua. Haleluya. Masih berantusias ya dalam hadirat Tuhan. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala dan juga seluruh tim penggembalaan yang memberikan kesempatan kepada saya pada siang hari ini bersama-sama dengan Jemaat GBI Raja Wali untuk beribadah, menyembah Raja kita dan menerima perkenanan serta kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu pepatah yang bilang katanya kalau nggak kenalan nggak disayang. Saya lupa tadi harus di sini ya. Nah jadi izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Lydia Listiani Haliman. Saya saat ini membantu penggembalaan di GBI Purwadadi Subang. Jadi jarak kita tidak jauh, cuman sekitar 1,5 jam dari Cirebon. Dan saya single parent dari satu putra, Yehezkiel. Kenapa single parent? Karena 10 tahun lalu Tuhan lebih sayang suami saya, jadi sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Dan saat ini putra saya ada di bawah di sekolah minggu dan kami sama-sama membantu pelayanan. Saya sendiri lebih suka kalau memperkenalkan diri bukan sebagai pendeta. Karena kalau sebagai pendeta masih banyak pendeta yang lebih hebat. Saya juga tidak terlalu suka memperkenalkan diri sebagai konselor. Saya seorang konselor Bapak Ibu. Kenapa konselor yang jauh lebih hebat lebih banyak? Saya lebih suka memperkenalkan diri sebagai mamanya Kiel. Karena kalau jadi mamanya Kiel nggak ada yang gantiin. Udah itu cuma satu-satunya gitu ya. Jadi Bapak Ibu untuk para orang tua yang diberi karunia untuk mendapatkan keturunan, itu adalah berkat dari Tuhan dan tidak tergantikan. Anda boleh jadi orang tua itu semata-mata karena kasih, karunia dan anugerah Tuhan. Tanpa berpanjang lebar, karena katanya untuk informasi lebih lanjut boleh menghubungi nomor-nomor di bawah ini gitu ya. Nah gereja kita tahun ini memiliki satu tema tahunan, yaitu tentang revival di akhir zaman. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang revival, kalau kita berbicara tentang akhir zaman, banyak orang bertanya-tanya, sebetulnya akhir zaman itu kapan? Sampai akhirnya ada orang menyanyikan lagu. Lagu zaman dulu ada lagunya, Kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali, kok gak datang-datang? Lalu kemudian sampai akhirnya ada orang nyambung, bilang, mungkin lusa, atau di lain hari, karena gak datang-datang Tuhan Yesusnya. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu kalau kita bicara tentang eskatologi, bicara tentang akhir zaman selalu bicara tentang dua hal. Yaitu bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, di mana sangkakala Allah dibunyikan. Pada waktu itu Yesus akan turun untuk menjemput kita gerejanya sebagai mempelai wanita, dan kita akan dibawa kepada pernikahan anak domba Allah. Itu memang belum terjadi, sampai hari ini belum datang. Tetapi tanda-tandanya yang seperti sudah ditulis dalam Matius 25 itu sudah mulai kelihatan tanda-tandanya. Tetapi sebetulnya ada pemahaman kedatangan Kristus yang kedua kali. Yaitu di mana pada saat kita terakhir kali menarik nafas kita. Itu adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang-orang tua kita, banyak tokoh-tokoh gereja sudah mengalami akhir zamannya. Maka kalau kita berbicara tentang zaman akhir zaman, ketahuilah Bapak Ibu hal itu pasti dan kita akan alami itu semua. Katakan amin. Dan buat kita orang percaya kalau kita dengar kata akhir zaman itu bukan sebagai sesuatu yang menakutkan. Justru itu adalah hari yang kita nanti-nantikan. Kenapa? Karena Yesus kekasih jiwa kita akan datang menjemput kita, katakan amin. Jadi sama seperti mempelai wanita, kalau mau dijemput mempelai laki-laki tentu mempersiapkan diri. Tentu ada sukacita, bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Maka kalau orang percaya dengar kata akhir zaman,
masih takut, masih resah, kita mendengar yang namanya kabar-kabar perang, kita masih gelisah, maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Anda dan saya harus memposisikan diri sebagai jemaat yang disebut sebagai mempelai wanitanya Kristus. Maka kita dari sekolah minggu diajarkan, Yesus kekasih jiwaku. Kalau kita sebut, yes, engkau adalah kekasih jiwaku, maka kita akan antusias menanti-nantikan. Akan ada satu semangat. Jadi kalau kita berbicara tentang akhir zaman, ini bukan sesuatu yang menakutkan. Bapak Ibu orang dunia kalau dengar yang namanya isu akhir zaman, semuanya ketakutan, semuanya panik. Tetapi buat orang percaya kalau kita dengar akhir zaman, kita akan menutup sama seperti Alkitab kita. Ditutup dengan satu ayat, datanglah ya Tuhan, segera Engkau datang. Ada sesuatu yang kita nanti-nantikan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, tentu ketika kita menanti-nantikan, kita bukan menantikan dengan pasif, tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka diperlukan yang namanya sebuah revival. Bapak Ibu, gak ada yang lebih indah kalau kegerakan roh Allah terjadi di tengah-tengah kita. Katakan amin. Kalau kita menganggap saya cuman orang biasa, orang awam, mungkinkah saya bisa menjadi kunci kebangunan rohani? Bapak Ibu, di awal abad ke-20 ini, di tahun 1900-an, ada seorang tukang ledeng. Kerjaannya cuma tukang ledeng. Dia punya sebuah gudang. Lalu kemudian dia merindukan ada yang namanya revival kebangunan rohani. Karena dia tahu dengan benar betapa berharganya ketika roh Tuhan dicurahkan. Ketika ada kebangunan rohani yang besar-besaran itu terjadi di kotanya, di keluarganya, dalam kehidupannya. Dia ajak beberapa pendoa. Lalu ketika mereka mulai berdoa di sebuah gudang, bukan gereja, di sebuah gudang. Mereka berdoa sungguh-sungguh. Maka Bapak Ibu terjadi satu kegerakan rohani besar. Itu yang kita kenal dengan nama Azusa Street, yang namanya Great Awakening. Bapak Ibu, itu menjadi tonggak dari lahirnya gereja gerakan Pentakosta dan karismatik. Dan Bapak Ibu yang terkasih, ketika hal itu terjadi, banyak orang melihat tanda mujizat, bukan katanya, tetapi tanda mujizat mereka melihat secara langsung. Bapak Ibu, bagaimana ada orang yang sudah putus pengharapan ketika lewat di jalan Azusa Street itu. Mereka akhirnya merasakan hadirat Tuhan dan sampai akhirnya mereka melupakan yang menjadi urusannya. Mereka masuk bersama-sama ke gudang itu dan mereka berdoa bersama-sama. Bapak Ibu, ketika saya membaca cerita ini, seberapa banyak di antara kita yang rindu hal itu boleh terjadi di zaman kita? Katakan amin. Kita mau lihat langsung dengan mata kepala kita, amin. Dan Bapak Ibu, kita itu adalah orang-orang yang dicatat. Kita itu kalau ketemu sama orang-orang perjanjian lama, kalau kita ketemu dengan para rasul, mereka bakal iri sama kita. Kenapa? Karena kita ada di zaman anugerah. Bapak Ibu, orang-orang zaman perjanjian lama belum kenal Yesus Kristus. Mereka belum merasakan yang namanya kuasa Roh Kudus yang bekerja. Mereka hanya melihat bagaimana Allah dengan teokrasinya secara langsung memerintah bangsa Israel. Tetapi buat kita datang ke hadirat Allah dengan penuh keberanian, dengan darah anak domba Allah. Orang perjanjian lama kalau mereka mau menghampiri tahta Tuhan, mereka nggak bisa masuk sampai ke ruang maha kudus. Yang mereka lakukan, mereka hanya di pelataran. Mereka nggak berani masuk untuk masuk ke dalam ruang maha kudus. Tetapi Anda dan saya di zaman anugerah, kita masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan senantiasa, kapan aja Bapak Ibu. Makanya kalau Anda dan saya menganggap, aduh Tuhan, saya hari-hari ini jadi orang Kristen, apalah istimewanya untuk saya. Anda dan saya kalau nanti di surga kita ada di perjamuan makan, kita ketemu dengan para nabi, kita ketemu dengan para rasul, mereka akan bilang, enak banget ya zaman kalian. Ada yang namanya zaman anugerah, ada yang namanya pintu kegerakan rohani dibuka dengan lebar. Bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan luar biasanya. Dan Bapak Ibu, itu yang kita rindukan dan harapkan. Ketahuilah, kalau kita memandang hal itu, kita lihat masalah kita terlalu kecil. Kalau kita memandang hal itu, kita lihat persoalan kita terlalu remeh. Sampai akhirnya kita menanti-nantikan Tuhan. Kita merindukan yang namanya hadirat Tuhan.
Itu yang harus dikembalikan kepada gereja. Hari-hari ini berapa banyak orang datang ke gereja, cuman sekedar Tuhan penuhilah kebutuhanku. Bapak Ibu, kalau hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita nggak pengen apa-apa lagi, amin. Kita bisa nyanyi, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Kita nyanyi bukan hanya sekedar untayan kata, tetapi yes itu terjadi dalam kehidupan kita, amin. Berapa banyak orang-orang Kristen hari-hari ini gampang patah, gampang mundur. Karena mereka nggak tahu kalau revival terjadi, Anda dan saya akan merasakan yang namanya anugerah Tuhan yang luar biasa, amin. Jadi revival di akhir zaman selalu bicara tentang kebangunan rohani besar-besaran yang diharapkan terjadi jelang akhir zaman. Dan itu bukan hanya sekedar harapan. Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7 berkata, minta maka akan dapat. Cari maka kamu akan temukan. Ketuk maka pintu akan dibukakan. Banyak orang hanya membatasi ayat itu cuman sekedar berkat-berkat jasmani. Mari kita mulai masuk selangkah lebih dalam hadirat Tuhan. Ketika kita masuk selangkah dalam hadirat Tuhan, yang kita minta hadirat Tuhan, yang kita cari perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, kalau itu ada dalam hidupmu, kita gak akan pernah merasa berjalan sendirian. Kita mengamin setiap kata-kata dalam kebenaran firman Tuhan. Maka ketika revival itu terjadi, selalu ada tandanya. Apa? Setiap orang percaya gereja. Siapa itu gereja? Kita semua adalah gereja, amin. Jadi gereja bukan hanya bangunan. Gereja itu secara organisme adalah Anda dan saya. Jadi yang namanya tanda revival selalu kembalinya gereja pada doa yang intens. Hari-hari ini kita harus mulai semangat lagi bangun mesbah di hadapan Tuhan, amin. Kita mulai suka lagi masuk dalam pujian penyembahan. Bahkan dikatakan ada yang namanya restorasi kemah Daud. Pujian penyembahan itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu, kalau ada sebuah pagelaran, kalau ada yang namanya pemain, ada yang namanya sutradara, ada yang namanya penonton. Kalau kita datang ibadah ke gereja, saya mau tanya sama kita semua. Jemaat itu apanya? Pemainnya, penontonnya atau sutradaranya? Apa? Regu A? Regu B, yang belakang regu C. Yang di lugar, jadi kalau ada Bapak Ibu kita ibadah nih, anggaplah ini sebuah pertunjukan. Ada yang namanya pemainnya, ada yang namanya sutradaranya, ada yang namanya penontonnya. Jemaat itu apanya? Pemain. Lalu kemudian para pelayan altar, pemusik, pemuji, penari, itu bagian apanya? Sutradaranya. Pemainnya, mulai terpecah pendapat. Penontonnya siapa? Hah? Nggak ada penontonnya. Bapak Ibu kebanyakan, nggak di sini nggak. Kebanyakan ya, termasuk pelayan-pelayan Tuhan dengar. Kebanyakan orang menganggap yang ada di depan pelayan altar ini adalah sutradaranya. Ini adalah pemainnya. Sutradaranya adalah Tuhan yang kasih talenta. Penontonnya siapa? Jemaat. Makanya ada jemaat kalau pulang gereja selalu berkata begini, tadi lagunya gak enak, kecewa. Penonton kecewa minta uang dikembalikan. Ada lagi yang begini, kalau hari ini ibadahnya memberkati, kita kolektinya banyakan. Kalau kita rasa gak diberkati, gak usah kolekti lah gitu ya. Ada yang punya perasaan demikian? Kayaknya gak ada om, di jemaat di sini gak ada. Itu di luar sana. Tapi Bapak Ibu ketahuilah itu konsep yang salah. Tahukah siapa pemainnya? Pemainnya adalah jemaat yang datang. Pelayan altar ini sutradaranya. Penontonnya cuma satu, yaitu Allah Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Amin. Jadi Anda dan saya kalau datang ibadah, Anda harus tampil maksimal. Anda harus kasih pujian yang terbaik. Supaya apa? Supaya Tuhan dipuaskan dengan ibadah yang kita lakukan. Amin.
Maka Tuhan ketika puas, dia bilang sama malaikat, kat, kasih berkat. Itu yang jadi target, banyak orang gak paham hal ini. Mereka anggap kita penonton, kita bisa dipuaskan gak dipuaskan. Hari ini ibadahnya biasa-biasa aja. Hari ini ibadahnya memberkati. Bapak Ibu, kita harus bertobat dari konsep begitu. Anda dan saya kalau datang ibadah, kita akan tampilkan yang terbaik, amin. Bawa ucapan korban syukur. Apa korban syukur kita? Korban syukur kita adalah mulut yang penuh dengan pujian. Hati yang menyala-nyala siap menyambut Tuhan. Kalau Anda paham hal itu, Anda gak datang ke gereja, itu udah tahu besoknya mau ke gereja, begadang sampai pagi. Ada yang begitu? Di sini gak ada. Jadi kalau pas di gereja, itu sudah terkantuk-kantuk. Pindah bobok doang. Itu gak ada ya. Apalagi ada yang kalau di gereja, di sini gak ada om. Itu kalau ke gereja, supaya gak ngantuk, banyak bawa cemilan. Kayak anak sekolah minggu. Kalau setiap kali mulai ibadah, mulai firman Tuhan, semua jemaat duduk, mulai buka timbel. Tadi pagi belum sarapan, sekarang waktunya makan. Bapak Ibu, tentu kita gak lakukan itu. Kenapa? Karena Anda dan saya bukan penonton. Kita adalah orang-orang yang menaikkan ucapan syukur yang terbaik, amin. Kita mau Tuhan disenangkan oleh pujian kita. Kita mau Tuhan puas lewat apa yang kita berikan dan kita persembahkan, amin. Makanya kalau kita doalah serius. Matikan handphonemu. Kecuali kalau Pak Prabowo yang telepon mungkin boleh intip-intip sedikit. Tapi kalau Anda gak ditelepon sama Pak Presiden, matikan dulu handphonenya. Kenapa? Karena ada orang ibadah. Itu yang sibuk. Buka-buka WA, gak ada yang WA Anda. Sibuk-sibuk, foto-foto, gak salah juga. Tapi nantilah lakukannya. Kalau Anda ibadah, lakukan yang terbaik. Maka kita akan berkata, hanya ini Tuhan persembahanku. Apa sih yang bisa kita kasih sama Tuhan? Selain pujian, pengangguran, penyembahan kita, amin. Makanya kalau dengar firman Tuhan, tangkap semua dengan baik. Kita harus kembali kepada bapak-bapak rohani kita. Zaman bapak-bapak rohani kita, kalau setiap kali ibadah, catat semua. Kenapa? Karena manusia gampang lupa. Penelitian bilang, memori manusia itu cuma 72 jam. Gampang lupanya, catat dengan baik. Sekarang dengan ada PPT foto, biar pendetanya juga ke foto. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tangkap. Kita mau nikmati setiap detik ibadah kita menjadi pujian pengagungan buat Tuhan kita, amin. Seberapa banyak yang bersiap, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah spirit di mana Anda dan saya bukan hanya melihat revival, tetapi Anda dan saya adalah pembawa api revival itu. Kita akan bawa hadirat Tuhan yang kuat. Dan ketika hadirat Tuhan yang kuat itu boleh ada di tengah-tengah kita, Anda pulang, Anda bisa mengubah kota, katakan amin. Target sasaran orang percaya bukan diberkati. Target sasaran orang percaya dimanapun engkau berada, tanda mujizat menyertai kehidupanmu. Katakan amin. Dimanapun engkau berada, mereka bisa melihat Tuhan melalui kehidupanmu. Maka firman Tuhan bilang panggilan orang percaya garam dan terang dunia. Garam itu berguna, terang itu berguna. Maka ketika kita dimanapun juga, mereka bisa merasakan manfaat melalui kehidupan kita. Nah, ketika kita rindu membawa yang namanya api hadirat Tuhan yang kuat, semangat sebagai revivalist. Namun Bapak Ibu yang terkasih harus hati-hati. Kenapa? Karena ada yang namanya Amalek akhir zaman. Apa maksudnya Amalek akhir zaman? Mari kita buka Alkitab bersama dalam Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8. Ya, saya akan bacakan untuk kita. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Izinkan saya menceritakan latar belakang dari Keluaran 17 ini. Bapak Ibu yang terkasih, Keluaran 17 itu berbicara tentang bagaimana bangsa Israel baru saja keluar dari tanah Mesir. Mereka baru saja keluar dari pengejaran tentara Mesir. Dan ketika mereka baru saja keluar, Bapak Ibu, mereka melintas di sebuah daerah yang namanya Rafidim. Dan ketika mereka melintas di sebuah daerah yang namanya Rafidim, mereka sudah dalam keadaan lelah. Mereka sudah dalam keadaan frustasi, mereka sudah dalam keadaan capek.
Dan ketika mereka sedang melintasi yang namanya Rafidim, apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka diserang oleh orang Amalek. Bapak Ibu, kalau kita baca sejarah orang Israel, ini adalah peperangan pertama yang dicatat dalam sejarah perangnya orang Israel. Bagaimana bangsa Israel itu diserang oleh bangsa Amalek. Dan Bapak Ibu, kalau Anda dan saya suka sekali sama Alkitab, Anda akan temukan nasib akhir dari orang Amalek itu modelnya seperti apa. Bapak Ibu, kalau sederhananya boleh googling. Apa yang terjadi dengan bangsa Amalek? Sebenarnya bangsa Amalek itu hari-hari ini adalah bangsa apa? Semua catatan akan mencatat bangsa Amalek itu sudah tidak ada. Itu hanya terjadi di perjanjian lama. Kenapa? Karena dimusnahkan oleh Tuhan. Apa yang membuat orang Amalek dimusnahkan oleh Tuhan? Karena di dalam Ulangan 25 ayat 17-18 berkata, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Bapak Ibu, orang Amalek itu keturunannya Esau. Mereka punya satu kebencian mendarah daging kepada orang Israel keturunan Yakub karena hak kesulungan yang pernah diambil oleh Yakub. Dan Bapak Ibu, orang Amalek pada waktu itu tiba-tiba menyerang tanpa hasutan oleh orang Israel. Mereka dengan keji menyerang barisan belakang orang Israel. Mereka menghantam orang lemah dan lesu. Di dalam barisan belakang itu hanya terdiri dari para wanita dan para anak-anak. Mereka semua dalam keadaan sudah lelah. Mereka nggak bisa memberikan perlawanan. Atau Bapak Ibu, gampangnya orang Amalek pada waktu itu mereka nggak ikuti etika perang orang zaman perjanjian lama. Ternyata perang orang perjanjian lama itu ada aturan mainnya. Apa aturan mainnya? Mereka nggak boleh nyerang dari belakang. Biasanya peperangan itu harus hadapan, bertemu muka. Jadi bisa mengukur kekuatan lawan. Buktinya di mana? Buktinya ketika bangsa Israel mengalahkan orang Filistin. Di mana pada waktu itu biasanya mereka nggak langsung perang barengan. Biasanya mereka mengutus orang-orang kuatnya, pahlawan-pahlawannya. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Itu sama seperti pertandingan tinju hari-hari ini. Mereka mulai saling berhadapan dan mereka mulai saling mengintimidasi satu sama lain. Dan ketika sudah mulai mengintimidasi, beberapa hari kemudian barulah orang-orang kuat itu bertarung. Kalau kalah, maka bangsa yang di belakangnya sudah pasti kalah, kabur. Bapak Ibu, yang menang itu langsung maju. Jadi tidak sampai babak belur. Itu namanya peperangan. Tapi yang dilakukan oleh bangsa Israel dan orang Amalek pada Ulangan atau pada kejadian Keluaran 17 ayat 8 ini bukan peperangan. Ini adalah sebuah pembantaian. Makanya dikatakan yang dilakukan oleh orang Amalek itu menghantam barisan belakang. Mereka tidak takut akan Allah. Jadi nggak ketemu muka dengan muka, Bapak Ibu. Itu yang dilakukan oleh Amalek. Sekarang pertanyaannya dalam hidup kita. Kira-kira kita saat-saat ini bisa nggak kita mengalami serangan orang Amalek? Bisa. Cirinya apa? Serangan Amalek selalu tiba-tiba. Serangan Amalek saat kita nggak siap. Serangan Amalek saat kita lemah dan lesu. Kayaknya kita lagi pelayanan, lagi enak, kayaknya kita lagi berjalan on the track. Pada waktu itu bangsa Israel sedang ikuti tuntunan tiang awan dan tiang api. Dan ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba mereka diserang. Itu namanya serangan Amalek. Jadi Bapak Ibu, kalau hari-hari ini Anda menghadapi masalah karena Anda yang buat, itu bukan Amalek. Masalah itu ada dua jenis. Ada masalah yang kita buat sendiri, ada yang memang Amalek dalam hidup kita. Tiba-tiba datang. Atau bahasa kerennya ujug-ujug gitu. Nah itu Amalek. Jadi gak diundang, meskipun kita gak pernah undang masalah. Ada di sini Bapak Ibu yang suka undang masalah? Ada yang minta masalah datanglah padaku. Tapi kita tiap hari cari-cari masalah terus, betul? Halo? Gini deh Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ngerti minimal angguk-angguk. Ya, kalau Bapak Ibu setuju minimal bilang ya, ya. Atau kalau misalnya ada sesuatu yang bisa meneguhkan iman bilang amin. Bilang amin. Kenapa? Karena Anda dan saya harus merespon. Kenapa?
Kita orang yang gampang hilang konsen. Jadi Anda dan saya harus kasih respon supaya kita nggak ketinggalan sesuatu. Amin. Maka Anda pulang dapat menangkap sesuatu. Nah, banyak orang kalau ada cobaan itu bukan dihindari, tapi dicobain. Itu terjadi. Dan Bapak Ibu, itu bukan Amalek. Amalek selalu terjadi tiba-tiba. Amalek datang gak diundang. Maka apa yang harus dilakukan hari-hari ini sebagai para revivalist? Siapa revivalist? Anda dan saya. Katakan saya revivalist. Kita revivalist, amin. Amin. Seberapa banyak yang mau lihat ketika orang ngelintas di perumahan ini, mereka bisa rasakan yang namanya hadirat Tuhan. Bahkan ketika orang yang susah lewat di daerah kompleks kita, mereka bisa ketemu muka dengan Tuhan. Karena di tempat ini ada para revivalist yang sedang cari wajah Tuhan. Nah, apa yang harus dilakukan? Kuncinya adalah bagaimana cara mengalahkan Amalek. Kuncinya cuma diperlukan sinergi antara generasi Yosua dan generasinya Musa, Harun, dan Hur. Jadi Bapak Ibu ada dua generasi Yosua, generasi muda. Generasi-generasi yang masih punya energi berperang, berjuang. Tapi juga ada generasi Musa, Harun, dan Hur. Siapa mereka? Mereka adalah pemimpin-pemimpin, orang tua, pemimpin rohani yang menjadi teladan. Mereka yang sudah hidup lebih lama daripada generasi Yosua. Nah, diperlukan sinergi, kerjasama. Kenapa hal ini penting? Karena hari-hari ini iblis berusaha untuk menghancurkan komunikasi antara generasi tua, generasi muda. Antara generasi Yosua, generasi Musa, Harun, dan Hur. Buktinya apa? Bapak Ibu masih ingatkah? Adakah yang mengikuti berita? Tahun 2025 ditutup dengan satu peristiwa. Terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh anak kandung. Bukan hanya anak kandung, putri. Bukan hanya putri yang dewasa, usia 12 tahun. Pada waktu itu anak 12 tahun, orang mikirnya masih imut-imut. Apa sih punya kekuatannya? Dia tusuk 20 kali. Sampai semua orang bilang itu kayaknya kerjaan bapaknya. Anaknya cuma dijadikan korban. Tapi ternyata polisi mengecek tidak ada DNA suaminya sama sekali. Memang semua alat kejahatannya itu semua DNA anaknya. Bapak Ibu ketika diselidiki, apa yang terjadi? Hilangnya komunikasi antara ibu dan anak. Ini anak putri loh, bukan anak laki-laki. Kenapa? Ini yang sedang dikerjakan oleh iblis. Berapa banyak orang tua sama anaknya udah gak ngomongan. Serumah, tapi gak pernah ngobrol. Bahkan ada anak-anak yang ngeblok nomor bapaknya, nomor ibunya. Udah gak ngobrol lagi. Kalau ngobrol, saking gak bisa ngobrolnya, itu lewat WA. Kalau lagi marah, ngambek-ngambekan, akhirnya diblok. Komunikasi dirusak. Begitupun di gereja. Berapa banyak anak-anak muda yang merasa kenapa pemimpin-pemimpin tua ini menghambat semua program kita. Yang tua menganggap kenapa anak-anak muda gak bisa ngerti apa yang diinginkan oleh orang tua. Itu yang dirusak Bapak Ibu. Maka hari-hari ini kalau mau terjadi revival, kalau mau terjadi yang namanya pemusnahan terhadap Amalek, harus ada sinergi antara generasi Yosua, generasi Musa, Harun, dan Hur. Sekarang apa yang harus dilakukan oleh generasi Yosua? Generasi Yosua dalam Keluaran 17 ayat 10 berkata, mari kita lihat, perhatikan dan baca bersama. Dikatakan bahwa lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh generasinya Yosua? Yosua cuma lakukan dua hal. Yang pertama yang dia lakukan adalah taat. Katakan taat. Anak muda bilang taat. Ada anak muda di sini? Kayaknya anak muda semua ini. Bapak Ibu di sini siapa yang masih muda dan ngerasa muda? Boleh angkat tangannya bilang amin. Amin. Karena yang tua cuman Metusalah 969 tahun. Anda kalau 100 tahun kata Metusalah masih anak ABG kemarin sore. Jadi yang dilakukan oleh Yosua, dia melakukan yang namanya ketaatan dan dia berperang. Dia lakukan bagiannya.
Ada peperangan yang dihadapi. Dia dengar persis seperti yang diarahkan oleh Musa, itu yang dia lakukan dengan taat. Satu ketaatan itu berfungsi lebih besar daripada 1000 perbuatan. Ketika kita lakukan banyak hal, tapi kalau kita nggak taat, nol. Yang namanya ketaatan itu nggak bisa 99%. Ketaatan harus sama persis, itu namanya ketaatan. Dan Yosua berperang. Sedangkan generasinya Musa, Harun dan Hur. Apa yang dilakukan oleh Musa, Harun dan Hur? Ini adalah generasi orang tua, generasi para pemimpin-pemimpin. Anda dan saya orang-orang yang sudah tidak muda lagi, kita semua adalah para pemimpin, amin. Baik itu orang tua, pemimpin di gereja. Maka ada satu teladan yang harus ditunjukkan oleh Musa, Harun dan Hur. Apa itu yang pertama? Ayat yang ke-9. Yang dilakukan oleh Musa, Harun dan Hur adalah Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek itu. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Yang dilakukan oleh Musa, dia naik ke puncak bukit. Tujuannya supaya apa? Supaya orang Israel dari bawah bisa melihat pemimpinnya. Ada satu keteladanan yang ditunjukkan oleh Musa. Dia membawa satu tongkat. Tongkat itu adalah tongkat yang sama yang membuat mujizat. Tongkat yang sama yang mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ketika Musa mengangkat itu sebagai satu mezbah, satu teladan bahwa ia mencari wajah Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih di sana dikatakan tongkat yang diangkat oleh Musa itu menggelorakan semangat mereka. Membesarkan hati dengan melihat tongkat Allah. Mereka mengingat perbuatan-perbuatan besar. Hal yang mulia yang telah Allah kerjakan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau lihat generasi kita. Hari-hari ini ada satu cap. Ada yang namanya Gen Z, ada yang namanya Gen Alpha. Anak-anak kita, generasi kita, mereka dianggapnya cuman generasi yang lembek, generasi yang terikat kepada gadget, kepada barang-barang elektronik. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, itu enggak sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, janganlah ada seorang pun menganggap engkau rendah hanya karena engkau muda. Artinya keluarga orang-orang percaya, mulai dari anak-anak dalam kandungan, anak balita, anak-anak remaja yang sekolah, bahkan yang sudah bekerja, semuanya ada dalam perkenanan Tuhan. Katakan amin. Semuanya akan memenangkan yang namanya pertandingan. Nah, ketika orang tua melihat betapa sulitnya yang dihadapi oleh generasi di bawah kita, maka yang harus dilakukan oleh orang tua, berdirilah, naiklah ke puncak bukit. Biar anak-anakmu melihat bagaimana cara menyelesaikan persoalan dalam kehidupan. Bapak Ibu, kemarin ada satu pernyataan dari kementerian kita, menyebutkan 80% orang Indonesia itu menderita sakit jiwa. Kita ada di yang mana? 80%-nya atau kita yang 20%-nya? Coba lihat kanan kirinya. Sehat? Oh bukan, kayak kalau orang Jawa tanyanya apa? Waras? Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hal ini harus menjadi konsentrasi buat gereja. Kenapa? Firman Tuhan bilang, semua orang-orang yang ikut Tuhan harus sehat tubuh, jiwa, dan rohnya. Artinya kita menjadi orang-orang yang sehat di tengah-tengah dunia yang sakit ini. Bagaimana caranya melepaskan generasi kita? Generasi-generasi Musa, naiklah ke puncak bukit, jadilah teladan. Bawa tongkat Musa di tanganmu. Kemudian jadilah teladan di tengah-tengah generasimu. Dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 8, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat ini adalah ayat yang menjadi kunci. Kenapa orang Israel anaknya pinter-pinter? Kenapa orang Israel anaknya semuanya menjadi generasi emas? Karena ada satu pola pendidikan berulang-ulang. Jadi keteladanan, menjadikan Tuhan sebagai pusat dan dasar.
Buat kita orang-orang percaya, Anda dan saya harus menjagai generasi. Kita menjadi orang-orang yang gak peduli, udahlah. Kita cuma jadi hakim, kita bilang anak sekarang susah, anak sekarang ngerepotin. Bapak Ibu, itu tidak menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak Tuhan, amin. Ketika mereka menghadapi satu hal, peperangan yang sulit di dunia luar sana, Anda naiklah ke atas bukit. Jadilah teladan, biar anak-anak dan keluarga melihat kita menjadi teladan. Itu yang harus dilakukan. Dan ini yang sedang dirusak oleh iblis. Berapa banyak keluarga-keluarga, suami-suami, kalau bagian hari Minggu, dia cuma antar anak dan istrinya ke gereja. Lalu kemudian ada pesan, titip salam ya buat Tuhan Yesus, saya ngantuk karena semalam kerja sampai lembur. Itu kan salah, bawa. Jadi teladan. Bawa keluarga kita untuk mesbah keluarga. Bawa anak kita, keluarga kita untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Melalui keteladanan yang kita bangun. Itu yang dilakukan oleh Musa. Yang pertama dia naik berdiri di puncak dengan memegang tongkat Allah. Yang kedua ayat yang ke-11. Apa yang dilakukan oleh Musa? Ini ada sesuatu yang menarik. Di dalam ayat 11 berkata, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Artinya apa? Bapak Ibu, dalam setiap persoalan tidak ada yang terlalu sukar ketika kita mengangkat tangan kita di hadapan Allah. Katakan amin. Berjaga-jagalah dalam doa. Mungkin seringkali kita beranggapan doaku mentok di plafon Tuhan. Kayaknya ada enggak sih manfaat dari doa yang kunaikan kepada Tuhan? Bapak Ibu, seringkali kita enggak sadar bahwa ketika kita doa, ada satu benteng perlindungan dari Tuhan yang membuat keluarga kita gak dapat serangan Amalek. Maka banyak orang seringkali beranggapan, semua sudah aman dalam hidupku. Kayaknya gak ada persoalan dalam hidupku, ngapain lagi saya berdoa. Berapa banyak statistiknya, kapan orang-orang Kristen mulai berdoa dan sungguh-sungguh? Kalau lagi ada masalah. Berapa banyak gereja sungguh-sungguh berdoa? Kalau lagi mau Natal, dananya belum tercukupi. Maka kita berdoalah sungguh-sungguh. Yuk kita doa puasa, kita mau retreat, dana belum kekumpul. Ayolah kita. Biasanya kalau kita punya agenda. Ketika kita tidak ada agenda lagi, ya sudahlah seperti biasa saja. Bapak Ibu, yang namanya doa harus terus kita naikkan kepada Tuhan. Karena ketahuilah kita gak pernah tahu kapan Amalek menyerang kehidupan kita. Dan Bapak Ibu dikatakan ketika kita bersyafaat, ini adalah peperangan Tuhan, keberhasilan kegagalan bukan tangan mereka sendiri, tetapi ada di alam roh dan Allah bekerja memberi kemenangan. Seperti disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke 10 dan 12. Saya bacakan untuk kita. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu, kalau kita menemukan persoalan, jangan menyerah dulu, bawa terus di dalam doa. Bertarung terus di dalam syafaat kita. Kalau Anda melihat anak-anakmu kok kayaknya mulai memberontak, bukan mereka makin kurang ajar, tetapi ada serangan yang sedang iblis lakukan. Kalau kau lihat pasanganmu hari-hari ini, mungkin sedang mengalami yang namanya gangguan, godaan, atau mungkin ada hal-hal yang engkau benci. Bapak Ibu, itu adalah pekerjaan si iblis. Yang kita perangi bukan orangnya. Kalau ada sesuatu yang kita ketemu orang dan mentok susah sekali, berarti kita harus minta hadirat Tuhan untuk masuk ke dalam zona peperangan, amin. Maka jangan gampang menyerah. Kalau ada satu persoalan, kita jangan gampang menyerah. Kita lari dari hadirat Tuhan. Kita beranggapan bahwa sampai kapan saya harus berdoa? Ada enggak sih gunanya doa ini? Bapak Ibu, justru ketika persoalan mulai datang, Anda dan saya semakin maju berperang. Kita mulai masuk untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah, amin. Masuklah dalam doa syafaatmu. Mari kita rebut kemenangan yang berasal dari Tuhan. Jangan jemu dalam doa syafaat. Jangan beranggapan bahwa syafaat hanya sekedar menaikkan sederet permohonan. Tetapi tutup bungkus bentengi. Berapa hari lalu saya ketemu seorang ibu.
dia memiliki satu benjolan di payudaranya. Dia begitu takut karena kelihatannya benjolannya cukup besar. Setiap tengah malam, jam 1, jam 2, dia selalu kebangun. Lalu kemudian dia khawatir, dia tatap anak-anaknya, dia bilang, aduh Tuhan, anak-anakku masih kecil. Ini kalau misalnya jadi cancer, apa yang akan terjadi dengan hidupku? Bapak Ibu, ketika dia bangun, apa yang Roh Kudus ingatkan? Berdoa. Lalu kemudian ketika dia berdoa, Tuhan, saya sudah lelah untuk berdoa untuk kesembuhanku. Maka tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, doa untuk orang-orang yang sakit di gereja. Dan ketika dia mulai bilang, ya Tuhan saya mau lakukan. Tapi saya mau doain siapa? Tapi saya mau loh doa buat orang-orang yang sakit. Tiba-tiba ada banyak orang WA dia bilang, doain saya ya, saya sakit ini. Doain saya ya, saya sakit ini. Bapak Ibu, jam 1, jam 2, dia masuk hadirat Tuhan, dia bawa list doa. Dan ketika dia bawakan doa itu, Bapak Ibu, dia berdoa peperangan rohani untuk orang-orang yang sakit. Tutup bungkus dalam nama Tuhan Yesus. Hal itu kejadiannya berlangsung bertahun-tahun. Di tahun yang ketiga, dia mulai cek benjolan di payudaranya hilang. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan, amin. Masih ada mujizat terjadi di tengah-tengah kita. Dan Bapak Ibu, ketika saya dengar kesaksian itu, kadang-kadang doa yang kita naikkan untuk orang-orang lain, itu menjadi satu benteng. Masih ada kuasa di dalam doa. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Musa, Harun, dan Hur? Poin yang terakhir. Sekali lagi yang terakhir. Yang terakhir, yang terakhir, yang terakhir. Kenapa harus bilang yang terakhir? Minimal kalau yang tadi ngantuk-ngantuk, poin 1, poin 2 gak ketangkep, minimal poin 3 ketangkep. Yang terakhir, senggol kanan kirinya bilang, yang terakhir, bentar lagi pulang. Kita makan nasi jamblang bentar lagi. Kita lihat di ayat yang ke-12. Mari kita lihat Keluaran 17 ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dilakukan di yang ketiga? Bagaimana kita bisa mengalahkan Amalek kita? Dikatakan ada tangan-tangan yang menopang. Ketahuilah ketika kita berdoa, berdoa itu bukan pekerjaan gampang. Maka kalau ada di antara Bapak Ibu yang kerjaannya pendoa syafaat, jangan bilang, lah lu mah cuma pendoa syafaat doang. Nih saya penari capek pakai energi. Nih saya pemuji capek pakai suara. Nih saya pemusik capek. Pencet-pencet keyboard. Aduh, kalau penabuh drum pakai energi. Ketahuilah Bapak Ibu yang namanya pendoa syafaat pun memerlukan energi. Amin. Berdoa itu bukan hal mudah. Lengan terkuat pun bisa lemah. Doa yang dilakukan dengan ketekunan dan ketaatan itu seperti kerja keras. Dan itu terjadi pada Musa. Ketika ia berdoa dalam kelelahan itu, Musa tidak sendirian. Tangannya ditopang kanan kirinya oleh Harun dan Hur. Bilang kanan kirinya, kamu Harun dan Hur buat saya. Bapak Ibu, yang di sebelah kanan kirimu itu bukan Amalekmu. Jadi jangan diperangi terus. Ada orang di gereja musuhin terus orang saudara seimannya. Jangan salah, orang kanan kiri kita itu adalah orang kanan kiri kita adalah Harun dan Hur buat kita. Jadi bilang sama kanan kirinya, nanti kalau saya lemah doakan ya, kalau saya lemah doakan. Nanti Bapak Ibu yang merasa minta didoakan, jangan jadi hakim karena kita penopang. Banyak orang ketika dengar saudara seimannya sedang dalam kesusahan, kita bilang, abisnya kamu gitu sih, tuh kan jadi aja susah. Kita seringkali jadi komentator. Bapak Ibu sekarang kalau ada orang dalam kesusahan, yang harus kita lakukan kita topang dalam doa, amin. Dan itulah yang harus dilakukan. Di dalam Keluaran 17 di sana dikatakan, karena peperangannya itu tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ada satu mujizat terjadi ketika terjadi yang namanya kesatuan hati. Kesatuan hati itu diketahui oleh iblis, besar kuasanya. Maka yang iblis berusaha rusak adalah yang namanya kesatuan hati. Yang menghancurkan orang percaya kadang-kadang bukan persoalan. Berapa banyak orang-orang Kristen justru semakin sulit, semakin melejit. Semakin dalam persoalan imannya semakin kuat. Tetapi yang seringkali menyebabkan perpecahan itu adalah perbedaan.
Katanya sering cuman 2 masalah, beda pendapat sama beda pendapatan. Cuman itu persoalannya. Mulai berantem satu sama lain. Dan Bapak Ibu itu yang berusaha dirusak sama iblis. Hilang komunikasi, kesalahpahaman terus. Sampai akhirnya doa Yesus sebelum ia naik ke surga. Dalam Yohanes 17 ayat 23, ini doa terakhirnya Tuhan Yesus. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna. Jadi apa? Satu. Sulit banget yang namanya kesatuan. Supaya dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bapak Ibu yang terkasih, kesatuan hati itu mahal harganya. Maka kalau di sini ada keluarga mulai beda-beda pendapat, langsung masuk ke ruang doa. Kalau gereja ada beda-beda pendapat, mulai masuklah ke ruang doa. Baik pendapat maupun pendapatan ya Bapak Ibu. Jadi kita harus bawa semuanya ke bawah tangan, ke kaki Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita satu, maka Mazmur 133 berkata, bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Tuhan di sana akan memerintahkan berkat-berkatnya. Maka firman Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul, bersepakat. Maka minta apa saja Tuhan kasih. Artinya apa? Ada kesatuan hati. Bilang sama kanan kirinya, jangan ada dusta di antara kita. Yuk kita bersatu yuk gitu ya. Yuk kita gandeng tangan sama-sama. Kenapa? Karena kalau ada roh perpecahan mulai masuk, Bapak Ibu itulah menjadi celah Amalek bisa menyerang kehidupan kita. Hari ini gak ada orang yang terlalu hebat. Ketika kita sudah mulai lemah, ada Harun dan Hur yang menopang kita. Orang-orang di kanan kirimu, kita perlu sama-sama untuk bangkit, maju. Mereka bukan saingan, tetapi kita sama-sama bekerja bersama-sama untuk menangkap hadirat Tuhan dan mengalahkan Amalek kita. Bangkitlah para revivalist. Mari kita mau bersinergi, generasi Yosua, generasi Musa, Harun dan Hur. Kita akan menerima lawatan Tuhan di tengah-tengah kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari saya undang pemusik-pemuji untuk